10 strategi melunasi hutang saat penghasilan menurun saat ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe dulu ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Dan yuk langsung lanjut, apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Menghadapi tagihan yang terus menumpuk di saat dompet makin tipis, itu rasanya seperti menahan napas di dalam air. Sangat menyesakkan dan bikin jantungan setiap kali ada kurir datang mengetuk pintu rumah. Belakangan ini kondisi ekonomi memang lagi tidak menentu. Harga kebutuhan pokok melonjak naik, sementara pendapatan suami malah berkurang atau bahkan ada yang terkena pengurangan karyawan. Fenomena ini nyata sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan sebuah artikel keuangan baru-baru ini menyebutkan bahwa tingkat stres finansial terbesar dalam keluarga justru dialami oleh para ibu yang memutar otak paling keras demi dapur. Tetap mengepul. Di situasi sulit seperti sekarang, hal pertama yang harus kita buang jauh-jauh ke laut adalah gengsi. Karena gengsi tidak akan bisa mengenyangkan perut anak-anak atau membayar cicilan yang sudah jatuh tempo. Menonton pembahasan ini sampai selesai menjadi sangat penting bagi ibu semua karena kita akan membongkar strategi nyata agar bisa lepas dari jeratan utang tanpa harus kehilangan akal sehat. Mari kita ambil contoh nyata dari cerita Ibu Endah, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang suaminya mengalami pemotongan gaji hingga 50%. Awalnya Ibu Endah merasa malu, menyembunyikan kondisi ini dari tetangga, dan tetap memaksakan gaya hidup lama sampai akhirnya utang kartu kredit dan pinjaman online melilit pinggang. Cara pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit total dan jujur terhadap semua daftar utang yang dimiliki tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Tulis semua nominalnya di kertas, urutkan dari yang bunganya paling mencekik, bukan dari yang paling kecil, supaya kita tahu musuh terbesar yang harus dihadapi terlebih dahulu. Ibu Endah akhirnya berani membuka semua tagihan tersebut, menangis semalam, lalu mulai memetakan mana yang harus diselesaikan sekarang juga demi menyelamatkan nama baik keluarga. Cara kedua adalah mengadakan rapat pleno darurat keluarga bersama suami dan anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Bicarakan kondisi keuangan secara terbuka tanpa ada drama saling menyalahkan. Karena menuduh suami kurang giat bekerja saat ekonomi sulit itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Katakan kepada anak-anak secara lembut bahwa untuk sementara waktu kita harus mengencangkan ikat pinggang dan menunda beberapa keinginan yang tidak mendesak. Seringkali anak-anak justru lebih mengerti dan kooperatif jika diajak bicara sebagai tim daripada kita mendadak marah-marah setiap kali mereka meminta uang jajan. Kesepakatan bersama ini akan menjadi fondasi yang kuat agar seluruh anggota keluarga memiliki visi yang sama dalam menghemat energi dan anggaran. Cara ketiga adalah menghentikan semua akses baru ke lubang utang, yang artinya ibu harus berani mengunci atau bahkan menggunting kartu kredit dan menghapus semua aplikasi pinjaman dari ponsel. Menutup lubang utang dengan membuat utang baru itu sama saja seperti meminum air laut saat haus. Yang ada malah membuat kita makin tenggelam dan sekarat. Ibu Endah bahkan sampai menitipkan kartu ATM miliknya ke ibu mertua agar tidak tergoda melakukan tarik tunai saat melihat ada barang bagus di media sosial. Membatasi diri dari kemudahan meminjam adalah benteng pertahanan pertama agar jumlah kewajiban kita tidak makin membengkak hari demi hari. Cara keempat adalah menerapkan strategi penurunan standar hidup secara drastis tanpa perlu merasa malu dengan pandangan orang lain di luar sana. Kalau biasanya setiap akhir pekan, keluarga ibu pergi rekreasi ke pusat perbelanjaan, sekarang ubah kegiatannya menjadi piknik, menggelar tikar di halaman rumah, atau taman kota yang gratis. Mengubah kebiasaan ini memang berat pada awalnya.
terutama saat melihat unggahan tetangga yang sedang liburan, namun ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada pamer kemewahan yang palsu. Ingatlah bahwa yang memberikan kita makan itu adalah isi dompet sendiri, bukan komentar atau pujian dari orang lain di media sosial. Cara kelima adalah melakukan negosiasi ulang kepada pihak bank atau lembaga pemberi pinjaman untuk meminta keringanan pembayaran. Datanglah dengan itikat baik, bawa bukti penurunan penghasilan suami, lalu mintalah perpanjangan tenor atau penghapusan bunga agar cicilan bulanan menjadi lebih ringan. Banyak lembaga keuangan yang memiliki program restrukturisasi utang bagi nasabah yang terdampak krisis ekonomi. Asalkan kita mau berkomunikasi secara jujur dan tidak mendadak hilang tanpa kabar. Ibu Endah akhirnya mendapatkan potongan denda yang lumayan besar setelah memberanikan diri menghadap pihak bank dan menjelaskan kondisinya apa adanya. Cara keenam adalah melakukan inventarisasi barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai, namun masih memiliki nilai jual yang layak. Jual barang-barang pre-loved seperti pakaian pesta, tas, sepatu, atau mainan anak yang sudah menumpuk di gudang melalui platform digital untuk mendapatkan dana segar yang cepat. Jangan biarkan barang-barang tersebut hanya menjadi pajangan berdebu yang memenuhi ruangan, sementara tagihan utang di luar sana sedang menunggu untuk segera dilunasi. Hasil penjualan barang-barang ini bisa langsung dialokasikan seluruhnya untuk memotong pokok utang yang paling mendesak. Cara ketujuh adalah mengalihkan fokus pengeluaran harian hanya pada 3 hal mendasar saja, yaitu pangan pokok, biaya pendidikan anak, dan tagihan wajib rumah tangga. Semua pengeluaran di luar 3 hal tersebut harus dicoret tanpa ampun, termasuk urusan sumbangan sosial yang di luar batas kemampuan atau pembelian seragam arisan yang baru. Menolak ajakan arisan mewah atau kumpul-kumpul yang membutuhkan biaya besar bukanlah tanda kita pelit, melainkan bentuk pertahanan diri agar dapur tetap bisa mengepul. Ibu Endah bahkan dengan tegas keluar dari beberapa grup percakapan yang isinya hanya memicu keinginan untuk belanja hal-hal yang tidak penting. Cara kedelapan adalah memanfaatkan keahlian terpendam yang ibu miliki untuk menghasilkan pendapatan tambahan langsung dari dalam rumah tanpa modal yang besar. Jika ibu pandai memasak, tawarkan jasa membuat sarapan atau camilan untuk dititipkan di warung terdekat. Atau jika ibu pandai menjahit, terimalah jasa perbaikan pakaian tetangga. Ibu Endah memanfaatkan kemampuannya menyetrika pakaian dengan membuka jasa setrika kiloan di rumah, yang ternyata hasilnya sangat lumayan untuk menambah uang belanja harian. Pendapatan sekecil apapun dari hasil keringat sendiri saat ini akan sangat membantu mengurangi beban finansial keluarga. Cara ke-9 adalah mengubah sistem belanja mingguan menjadi sistem amplop tunai yang sangat ketat agar pengeluaran tidak kebablasan. Tarik uang tunai sesuai anggaran yang sudah dipotong untuk bayar cicilan utang, lalu bagi ke dalam beberapa amplop harian yang sudah diberi label khusus. Jika uang di dalam amplop hari itu sudah habis, maka ibu tidak boleh mengambil dari amplop lain, melainkan harus kreatif mengolah bahan makanan yang tersisa di dalam lemari es. Metode jadul ini terbukti sangat ampuh mendisiplinkan diri dan mencegah jempol kita melakukan transaksi digital yang tidak terkontrol. Cara ke-10 adalah selalu menjaga kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga agar tidak timbul biaya pengobatan baru yang tidak terduga. Stres karena utang seringkali membuat imunitas tubuh menurun sehingga kita menjadi mudah sakit dan akhirnya harus mengeluarkan uang lagi untuk berobat ke dokter. Luangkan waktu untuk berolahraga ringan bersama suami. Perbanyak minum air putih dan selalu berpikir positif bahwa badai keuangan ini
pasti akan berlalu seiring berjalannya waktu. Keharmonisan dan kesehatan keluarga adalah modal paling utama yang harus kita jaga agar tetap kuat berjuang bersama menyelesaikan semua ujian ini. Kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini adalah bahwa melunasi utang di tengah merosotnya penghasilan memang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa besar dan keberanian untuk membuang segala bentuk gengsi. Kita harus merefleksikan kembali apakah selama ini gaya hidup kita yang terlalu tinggi ataukah memang kondisi ekonomi yang sedang menguji ketahanan rumah tangga kita. Menangis dan meratapi nasib tidak akan mengubah angka di lembar tagihan, namun tindakan nyata yang konsisten dan disiplin dari sekaranglah yang akan membawa perubahan. Tetaplah optimis dan jaga semangat kebersamaan di dalam rumah karena tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar selama kita mau berusaha dan saling mendukung. Pengalaman sulit ini akan menjadi guru terbaik yang mendidik kita menjadi manajer keuangan keluarga yang jauh lebih tangguh dan bijaksana di masa depan. Percayalah bahwa setelah kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Dan hari di mana ibu bisa tidur dengan nyenyak tanpa bayang-bayang tagihan utang akan segera tiba. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di cerita dan episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat terus ya Bu.